السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di rumah Allah yang mulia ini, laksanakan salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah. Mudah-mudahan segala kesalahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga sahabat beliau sekalian ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, di dalam surah Al-An'am ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an Al-An'am 59, wa indahu mafatihul ghaib. Allah lah yang memiliki kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengertinya kunci-kunci yang gaib itu kecuali Allah taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Wa tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Dan tidak ada sebutir biji dalam kegelapan yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Wala ratabin wala yabisin. Tidak ada yang kering dan tidak ada yang basah. Illa fi kitabim mubin. Kecuali semua itu tercatat dalam kitab Allah yang nyata, Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini sangat memantapkan keyakinan kita, memantapkan akidah kita, bahwa tidak ada artinya ilmu yang kita miliki dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada yang perlu kita banggakan dalam kehidupan ini. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, termasuk mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib.
Karena dia yang mengerti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW apa kunci-kunci yang gaib itu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah lah yang mengerti yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Di laut, di darat, semuanya tidak pernah tertutup dari pengetahuan Allah Ta'ala. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Tidak ada satu butir, satu biji di kegelapan bumi yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Wala ratabin wala yabisin. Tidak ada sesuatu yang kering dan tidak ada sesuatu yang basah, kecuali semua tercatat dalam kitab Allah yang nyata. Allah mengajarkan kepada kita dalam ayat ini agar kita tidak boleh meraba-raba, menghitung-hitung, meramal-ramal sesuatu yang bukan wilayah kita, sesuatu yang bukan kita harus ketahui. Karena yang puncak lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anak Umar bin Khattab. Seorang anak yang masuk Islamnya lebih dulu daripada ayahnya. Abdullah itu lebih dulu masuk Islam daripada Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar seorang cendekiawan, laki-laki yang sangat cerdas. Dia meriwayatkan hadis ini, Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Mafatihul ghaibi al-khamsah. Kunci yang gaib itu ada 5. Artinya 5 macam ini ada hak manusia untuk mengatur, mengetahui, kecuali Allah yang tahu. Kemudian summa qara'ah, Nabi Muhammad SAW membaca surat Luqman bil ayat 34. Kemudian Nabi membaca surah Luqman pada ayat ke-34. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Luqman 34. Kalau Bapak membaca surah Luqman, ayat ini ayat yang terakhir. Karena surah Luqman itu hanya 34 ayat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Karena ada yang mengerti hari kiamat itu kapan terjadi. Kalau Nabi mengatakan kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat, Jumat apabila Jumat hari ini sudah tidak terjadi hari kiamat. Maksudnya kiamatul kubra, kiamat besar. Jumat depan atau Jumat tahun berapa? La ya'lamu illallah. Karena dia yang mengerti tentang kiamat itu, kecuali Allah Ta'ala. Pada saat malaikat Jibril datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, sadidul bayadis siyab, pakaiannya sangat putih. Sadidus sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam. La yara alaihi asarus safar. Kata Umar, kami yang hadir kada tahu dari mana laki-laki itu. Apakah dia dari seorang musafir? Kami kada tahu. Tang ada datang menghadap kepada Nabi. Wa wada'a rukbatayhi ila rukbatayhi. Dan dia menyentuhkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi. Bapak pernah lah kita saling mesranya lawan kawan-kawan tuh, dua lutut disentuhkan. Kada bisa. Kada bisa, kenapa? Kita mahir duduknya bersila. Itu kan, kalau orang Arab tuh duduknya iftiras. Lihat kalau di Arab, kada pernah melihat kita bersila. Buka puasa itu, buka puasa Ramadan, menghadapi pembukaan, duduk kayak iftiras.
kaki dilipat. Problemnya, iftirasnya apabila lutut bermasalah, sakit benar, Pak. Sakit benar. Jadi, ulun tuh hari sebelum 5 tahun yang lewat, sholat tuh tetap memegang kepada sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha, sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yada' rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi Muhammad itu sujud, kata Aisyah, mendahulukan 2 lutut, baru 2 tangan. Wa idza nahadha, apabila Nabi bangkit, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Nabi mengangkat 2 tangan dulu, baru 2 kaki. Dan yang diwariskan oleh nini datu kita, sholatnya seperti ini. Benarkah? Benar. Ada dalam hadis yang sahih. Tapi suasana berubah, Pak. Lutut bermasalah. Maka 5 tahun sudah ulun sholat tuh kada pada hulu lutut lagi. Mengambil hadis yang kedua. Idza sajada ahadukum falyabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Hadis juga diriwayatkan Imam Bukhari. Apabila kamu sujud, kata Nabi, jangan seperti unta yang sedang berderum. Unta yang melukuk. Maka dahulukan 2 tanganmu, baru 2 lututmu. Setelah ulun teliti 2 hadis ini, Pak, kedua-duanya sama. Hadis ini dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Ternyata Nabi yang berdahulu lutut itu pada kondisi Nabi masih prima. Nabi masih sehat. Dan Nabi yang berdahulu tangan, pada kondisi kesehatan Nabi sudah mulai menurun. Dan orang tua bagus juga dipakai tangan berdahulu. Apalagi lamun di kampung-kampung kada ada nambah-ambal kayak kita. Tikar tuh Bang ya, karpet. Lamun lintuhut berdahulu hancur kayak kepala lintuhut. Maka tiap bulan nih langganan lawan dokter saraf lutut nih disuntik tiap bulan. Ya karena kondisi apa? Kada ada faktor apa-apa kecuali faktor U. Oh lupa faktor U, Pak. Faktor umur, Pak. Tanggal 2 Juni 2026 nanti 68. Lumayan, sudah banyak benar bonus tuh. 63, 64, 65, 66, 67, sudah 5 tahun. 5 tahun bonus, alhamdulillah. Jadi laki-laki tadi menyentuhkan 2 lutut. Dia mampu menyentuhkan 2 lutut karena Nabi duduk seperti iftirash dan laki-laki tadi duduk seperti iftirash. Disentuhkannya 2 lututnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadayhi fi rukbatin Nabi, fi paijan Nabi. Dan dia meletakkan 2 tangannya di paha Nabi. Luar biasa ini dekatnya. Para sahabat bingung. Dia letakkan tangannya di paha Nabi, lututnya disentuhkan dengan lutut Nabi. Waqal, dan laki-laki itu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Bismillah. Nabi Muhammad SAW menjawab, al-Islam anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Pada hadis ini haji itu yang kelima. Dalam hadis yang lain juga Imam Bukhari meriwayatkan haji itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah wa tasum Ramadan. Puasa Ramadan. Kita kadang memperbedakan. Berbeda hadis tapi maksudnya sama. Setelah Nabi menjelaskan Islam itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Maka laki-laki tadi berkata, Shadaqta ya Muhammad, benar engkau Muhammad. Kata Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu ayyas'alahu wa yusaddiqah. Aku heran lawan laki-laki ini bertanya setelah dipadahkan membenarkan. Jadi seolah-olah jawaban yang dijawab Nabi itu sudah mengerti.
endingnya kena akhir hadis ini Pak. Sinetron itu terakhir itu apa artinya? Ending lah. Nah ya, ada terakhir kan endingnya. Kemudian laki-laki bertanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjelaskan al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa yu'minu bi qadri khairihi wa sirri. Iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir, baik itu jahat atau buruk, semua datang daripada Allah Ta'ala. Maka laki-laki tadi berkata lagi, sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Fa'ajibnalah, kata Umar, makin heran aku. Dia bertanya, dia membenarkan. Iman adalah satu kesatuan, Pak. Dari 6 macam rukun iman yang Nabi jelaskan, tidak boleh kita meragukan salah satu. Kadang orang, aku cukup beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan Al-Quran, sudah cukup. Belum cukup. Allah yang memerintahkan kita beriman tentang apa? Tentang datangnya hari kiamat. Allah yang memerintahkan kita beriman tentang takdir. Biasanya iman orang itu longgar pada saat berbicara tentang takdir. Pada saat takdir itu merugikan, mulai tidak percaya dengan Allah Ta'ala. Mulai protes. Ya Allah, inikah yang hamba terima? Tapi pada saat takdir itu menguntungkan, dia bergembira. Di antara 6 rukun iman itu satu kesatuan. Satu aja kita yang berubah, yang goyang, maka keseluruhannya gugur. Jadi keimanan satu kesatuan. Beriman kepada Allah, dan Allah lah yang memerintahkan untuk beriman kepada 5 macam setelah beriman kepada Allah Ta'ala. Sodakta, engkau benar. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi jawab lagi. Anta'udallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Arti ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Tapi jika kamu tidak mampu seperti itu, fa innallaha yaraka, Allah senantiasa memantau kepadamu. Ini yang banyak kita pakai. Ini yang banyak kita pakai. Kemaksiatan dan ibadah, kemaksiatan akan berkurang dan ibadah akan lebih banyak pada saat kita merasa dipantau oleh Allah. Pada saat kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Laki-laki ini bertanya yang terakhir, akhbirni anis sa'ah. Ini tema kita tadi. Habarkan kepadaku tentang kiamat itu apabila. Nabi menjawab, balik. Jawaban Nabi, apa? Al-mas'ul khair minas sa'il. Nang betapun ini pasti lebih mengerti daripada yang ditanya. Pertama Nabi belum curiga, tapi setelah berentet jawaban sodakta, ujar Nabi, nang betapun ini lebih tahu daripada yang ditapuni. Selesai, Nabi menyatakan kiamat itu adalah Allah Ta'ala. Apabila bertanya kepada Muhammad tentang kiamat, qul innama ilmu indallah. Katakan kiamat itu urusan Allah Ta'ala. Tapi laki-laki ini belum habis pertanyaan. Setelah kiamatnya Allah yang tahu, an imaratiha. Tanda kiamat itu apa? Berbagai macam penjelasan tanda kiamat. Sementara kehidupan Nabi Muhammad SAW, Nabi jelaskan satu persatu, akhir zaman itu tiba dan kiamat itu akan dekat. Bapak-bapak, nang naik haji di atas tahun 2000, tahun 87, 88, 90, Padang Arafah itu apa? Tandus, Pak. Yalah. Padang Arafah itu tandus. Keliling tandus. Tenda itu dibuat di Padang Arafah yang tandus. Hari ini Padang Arafah itu hijau. Hijau keliling Padang Arafah.
Ini termasuk tanda kiamat. Suatu hari padang pasir yang tandus itu akan menjadi hijau. Itu tanda kiamat akan dekat. Suatu hari orang berbondong-bondong mencari ilmu kepada as-saghir. As-saghir. Inna min asratis sa'ah ayyal tamisal ilma indal as-saghir. Tanda kiamat itu dekat, manusia berbondong-bondong mencari ilmu kepada as-saghir. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu dalam hadis ditanya tentang as-saghir itu. Wahai Syekh bin Mubarak, apa yang Nabi maksud as-saghir itu? As-saghir itu, kata Nabi, seorang yang memberikan ilmu dengan landasan hawa nafsu. Bukan seorang yang memberikan ilmu dengan landasan Al-Quran dan Sunnah. Dengan landasan hawa nafsu. Makin luas jangkauan hawa nafsunya, makin asik jamaahnya yang datang. Akhir zaman itu akan terjadi seperti itu. Mereka akan berbondong-bondong mendatangi tempat yang sama sekali kada nyambung dengan agama dan sumber agama yang benar. Ini Nabi katakan. Dan itu terjadi apabila kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Kalau membaca hadis ini kadang-kadang ulun menghubungkan dengan ayat 116 kalau kada salah. Surah An-Nisa atau surah Maidah. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Nyambung hadis ini dengan Al-Quran. Siapa yang menantang Rasul, menantang Nabi Muhammad SAW, bentuk tantangannya apa? Nabi Muhammad tunggu, aku tantang. Itu kan ada terjadi. Tapi Allah menjelaskan bentuk tantangannya, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Setelah jelas yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah. Nabi menunjukkan lewat sini kalian akan mendapat petunjuk. Yang berhak memberikan petunjuk siapa? Allah Ta'ala. Nabi aja berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba memohon, berilah hamba petunjuk. Artinya apa? Nabi bukan pemberi petunjuk, tapi Nabi menunjukkan jalan-jalan supaya manusia dapat petunjuk. Jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Nabi itu kan diterimanya. Ini orang yang menantang Nabi. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia mengikuti jalan bukan jalannya orang yang beriman. Kata ulama tafsir, sabilil mu'minin sabilus sahabah. Jalan orang yang beriman itu adalah jalannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat orang yang paling setia kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya amal para sahabat-sahabat masa lalu yang mereka berburu kepada Nabi, kada dipakainya lagi ini. Inilah kelompok-kelompok yang menantang Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang menyebutkan. Apabila ini terjadi, apa yang Allah katakan? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia sesat-sesatnya. Ngeri Pak membaca ayat ini. Kami akan biarkan dia sesat-sesatnya. Maka bapak-bapak, sesuatu ajaran amal yang di luar sunnah itu berkembangnya pesat, cepat benar. Dari tahun ke tahun meningkat Pak. Karena apa? Allah akan mengurusi lagi. Allah berkata apa? Kami biarkan dia sesat. Kalau yang mengatakan itu tetangga kita, pian sesat, belum tentu. Belum tentu. Tapi Allah yang mengatakan, kami biarkan dia sesat-sesatnya. Wa nuslihi jahannam. Nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Itu yang Nabi Muhammad SAW katakan, inna min asyratis sa'ah ayyal tamisal ilma indal asaghir. Tanda kiamat itu sudah dekat. Manusia akan berbondong-bondong mendatangi sesuatu amaliyah, ajaran yang berlandaskan kepada hawa nafsu. Bukan berlandaskan kepada ilmu, bukan berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah.
Ini tanda hari kiamat sudah dekat. Bapak boleh cerna sendiri, sudahkah itu hari ini kita temui atau belum? Atau sebelum kita sudah ada? Inna min asratis sa'ah, tanda kiamat itu sudah dekat. Masjid kat-tariq, dijadikan seperti jalan raya. Seenaknya dia berteriak-teriak dalam masjid. Bahkan yang diteriakannya itu bukan bahagian daripada perintah agama. Itu tanda kiamat sudah dekat. Bisa bapak-bapak simpulkan juga. Ada kadada? Oh kadada, alhamdulillah kalau kadada. Jadi tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat berikutnya adalah seorang anak menjadi tuan bagi orang tuanya. Ibunya, ayahnya yang tinggal bersamanya menganggap anaknya itu sebagai tuannya. Apabila anak sudah memerintah, gata-gata harkuetanna. Seyogianya apa? Orang yang tua yang tidak mampu lagi, anak yang memelihara. Dalam memelihara, jangan pernah mengambil jasa orang tua. Ayah, ibu dipelihara, tapi mengambil jasa. Mak, ini orang begawe, karena piring basuhela, dan memasak. Orang datang, habis makan aja. Ini mengambil jasa namanya. Sudah ketuhukan orang tua kita tuh. Memasakkan untuk kita. Di usianya yang sudah renta itu kita paksa. Nengaran tangan Tuhan, ingatan Tuhan. Banyunya kesedikitan. Barasnya kebanyakan. Apa jadinya? Belantahan. Tarau luar biasa. Baik menyuap anak tang di kantor. Lalu memuntahkan. Kenapa mama pemasak jadi kayak ini? Tidak perlu mengambil jasa. Kita pelihara, kita santuni mereka dengan wala taqul lahuma uff wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jika Allah menentukan orang tuamu bersamamu, suami istri atau salah satu di antara keduanya, yang ayah wafat, yang ibu masih ada, di usianya yang renta, hidup bersama kita, janganlah kita mengucapkan perkataan cih kepadanya. Bapak-bapak, kalau kita teliti, cih itu tidak banyak bermakna, tapi sedikit melecehkan. Cih tidak bermakna banyak, tapi sedikit merendahkan. Itu pun jangan dikatakan kepada kedua orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia. Nabi pernah sampaikan, anak akan menjadi tuan dari kedua orang tuanya, dan indul tanda kiamat sudah tiba. Dan kiamat tidak pernah dibicarakan kapan terjadi, tapi tanda-tanda kiamat itu dibicarakan untuk mengingatkan kita. Bismillah. Untuk mengingatkan kita, di antaranya kiamat itu sudah dekat, matahari terbit di barat. Di antaranya kiamat itu sudah dekat, Dajjal pun turun. Dajjal turun. Kalau hari ini jangan menghayal-hayal soal Dajjal. Kalau fitnahnya ya. Ada orang yang berkata, Dajjal itu sudah ada hari ini. Di India turunnya misalnya. Kada ada beban sama sekali. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan sejelas itu. Tapi Dajjal satu saat akan turun, dan Dajjal itu sangat pendek usianya, berapa 40 hari. Dia mengelilingi dunia ini, hanya dua yang tidak dia masuk. Makkah dan Madinah. Kenapa jadi kada kau masuk? Malaikat akan pagar betis mengelilingi kota Makkah dan kota Madinah. Dan Dajjal kada kau masuk. Palestina Pak, Dajjal akan sampai ke Palestina. Di lembah Qud, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kuburnya tuh di Palestina. Sehingga dia masuk Palestina. Pada hari ke-40 kematiannya, Dajjal itu tanda kiamat. Alhamdulillah, mon hari ini kan ada kelihatan, Bang. Cuma kata-kata Dajjal ini sudah jadi, apabila ada orang nang pina buruk kelakuannya, kayak Dajjal jam ini. Kayak itu.
Padahal kita kan mengenal lagi siapa Dajjal itu. Tapi Nabi jauh-jauh sudah berlindung. Inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. 5 kali sehari Nabi berdoa ini. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada fitnah kubur, daripada azab jahanam, azab kubur, daripada fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah Dajjal. Nabi berdoa 5 kali. 5 kali sehari. Dan kata Nabi Muhammad SAW, Allah sampaikan di dalam surah Luqman ayat 34, kiamat adalah ilmunya dari Allah Ta'ala. Allah yang menentukan kapan kiamat itu terjadi. Wa yunadzilul ghais, dan Allah yang menentukan turunnya hujan. Allah menentukan turunnya hujan. Di mana hujan turun, jam berapa, itu Allah yang menentukan. Kadada hak orang lain, kadada usaha orang lain yang bisa mengalahkan ketentuan Allah Ta'ala. Maka orang yang percaya dengan pawang itu haram hukumnya. Bahkan ada yang berujar, musim hujan nih banyak-banyak mengumpulkan pawang aja. Kemudian hujannya dipindahkan kemana? Ke gunung-gunung. Kalau pawang itu banyak. Pernah melihatkah kita di Indonesia pada saat acara apa itu? Yang pawangnya berhujan-hujan? Acara apa, Pak? Iya, pawangnya aja berhujan-hujan. Sampai sudah putus asa. Karena hujan itu tidak diatur oleh manusia. Bahkan para ulama menyebutkan, orang yang percaya kepada manusia yang bisa mengendalikan hujan, maka dia mengatakan bahwa Allah telah angkat tangan dengan pawang. Nauzubillah kan? Summa nauzubillah. Allah yang menentukan hujan di sini. Kemudian ujar pawang, pindahkan hujannya. Karena di sini ada sahabat yang sedang melaksanakan pernikahan. Pindahnya hujan ke Banjarbaru. Maka pindah hujan ke Banjarbaru. Sama sekali bukan kerja pawang. Tapi Allah yang menentukan. Keyakinan kita rusak. Mana kita mempercayakan itu kepada manusia. Ya udah, kami itu bahari, Pak, apabila hendak musim berkawinan, menghadirkan pawang. Tangkapnya pawang seekor kucing, masukkan dalam kardus. Kucing itu dilubangi, kepalanya di luar, awaknya di dalam kardus. Kemudian digalikan lubang, jam 7 pagi itu hari Ahad, hari kawinan, kardusnya dimasukkan ke dalam tanah, ditutup tanah itu sampai di leher kucingnya. Sedang aja kucing dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore teriak-teriak ngek ngek ngek. Kada berdaya lagi kucing. Ada yang bertanya, pawang, kenapa jadi dilakukan seperti itu? Oh, ujar pawang, kada tahukah? Ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi, apa? Hati-hati dengan doa orang yang teraniaya. Dakwatul mazlum dikabulkan Allah Ta'ala. Itu kucing sedang teraniaya, dan kucing berdoa, ujar kucing, jangan hujan ya Allah, bila hujan mati ya Pak. Itu rumusnya tak? Padahal kan nyambung. Kucingnya bukan dia teraniaya, tapi dianiaya. Kucingnya dianiaya. Kadang nyambung lawan hadisnya. Kadang nyambung. Seharian kucing sudah hampir jam 6 dibongkar ya lagi. Kadang hujan seharian. Kucing jangan berdoa. Berarti manusia kalah lawan kalah lawan kucing. Hati-hati Pak, ini urusan Allah ini. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala katakan, mafatihul ghaib. Hal-hal yang gaib itu Allah yang menentukan. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, Allah yang tahu janin yang ada di dalam kandungan. Asbabun nuzul kata mufassir. Asbabun nuzul 34 surah Luqman, datang seorang pemuda laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, istri saya sebentar lagi melahirkan, tapi menunggu hari melahirkan terlalu lama untuk bisa mengetahui anak saya laki-laki apa perempuan. Saya datang kepada Nabi,
Apa anak ulun wahai Nabi, laki-laki apa perempuan? Nabi diam. Nabi kada menjawab. Karena Nabi kada tahu di balik dinding, di balik tenda, penglihatan Nabi sama dengan apa yang kita lihat. Kecuali Nabi diberikan hidayah, dibukakan hijab. Sering Nabi dibukakan hijab oleh Allah. Apa di antara hijabnya? Nabi melewati 2 kuburan dan Nabi berkata, 2 kuburan ini sedang disiksa. Penyiksaan itu ada di alam barzakh. Apakah Nabi masuk menggali kuburannya? Tidak. Tapi mata, hati Nabi diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa melihat. Aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga, kata Nabi. Sahabat mendengar itu, ya Rasul, apa yang diamalkan laki-laki itu? Nabi bersabda, dia adalah melewati satu jalan yang tumbang pohon di jalan itu. Kemudian secepatnya pohon itu dibersihkan sehingga jalanan lalu lintas itu lancar kembali. Itu aja. Imatatul adha anit tariqi syu'batun minal iman. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Membuang sesuatu yang menghalangi di jalan adalah satu cabang daripada iman. Pantas kalau dia mendapatkan surga. Sehingga ibu-ibu waktu kajian, Ustaz, aman polisi tidur bang? Ujar ulun, dibangunakan bu apabila ada polisi tidur. Polisi tidur di jalannya bangunakan. Ulun paham nanti tanyakan si Jento. Kadang-kadang yang berbuat tuh satu orang, treng. Orang sekomplek ribut, akhirnya dibangun. Polisi tidur tinggi-tinggi. Semua jenis kendaraan lewat situ pasti santuk, rogo. Ke bengkel pulang, orang membawa. Ini menyakiti. Bolehlah dibuat, tapi jangan tinggi-tinggi. Insya Allah kalau kada tinggi, kada kawa jua orang nang membalap. Tapi ini alhamdulillah, kalau di Banjarmasin, kayaknya di ganggang tuh, yang dari itu, diberikan yang dari ban tuh, Pak. Jadi kada sulit juga. Jangan tinggi-tinggi. Karena memudahkan orang lalu lintas di jalan, memudahkan seorang masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nabi kada mengerti. Turun ayat ini. Laki-laki bertanya tentang anaknya dalam kandungan. Nabi kada menjawab, ayat ini turun. Wa ya'lamu ma fil arham, kata Allah. Aku nang tahu bayi yang ada dalam kandungan itu. Jangan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Di kajian ibu-ibu, Pak ulun di berondong pertanyaan. Ustadz, kayak apa kita datang ke dokter kandungan? Di USG, kemudian kata dokter, Bu, Pak, anak pian laki-laki. Kenapa jadi mengatakan laki-laki? Karena kelihatan. Ini kelihatan, kawatnya kelihatan laki-laki. Nah, itu bolehkah? Apakah termasuk diharamkan? Seperti laki-laki datang kepada Nabi? Tidak, itu halal. Itu benar. Karena dia melihat kenyataan. Ada sains dan teknologi yang bisa mendeteksi janin yang ada dalam kandungan itu sehingga melihat. Dan sains itu halal. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Surah apa, Pak? Waqiah kah atau Ar-Rahman? Ar-Rahman. Wahai jin dan manusia, jika kalian mengelilingi alam jagat raya ini untuk mencari ilmu dan sains dan teknologi, lakukan itu. Lakukan. Tapi ingat, la tanfuzuna illa bisultan. Kalian tidak akan mendapat apa-apa kecuali dengan ilmunya Allah Ta'ala. Allah yang memberikan ilmu kepada kalian sehingga kalian mengerti tentang itu. Artinya, yang dulu diharamkan menebak-nebak pada masa Nabi, hari ini dihalalkan karena hari ini bukan tebakan. Hari ini sudah terlihat. Oleh dokter-dokter kandungan sudah terlihat. Ada sains yang mampu memperlihatkan itu. Maaf Pak, ulun ini prostat Pak. Bawa ke dokter 2-3 bulan bawa di apa? Di USG-nya sudah halus Ustaz prostatnya. Alhamdulillah.
Jadi, inya bisa berbicara dengan kenyataan, bukan tebak-tebakan. Lamun baurut masih tebak-tebakan. Orang bari kan baurut, nah pinanya, ujat baurut kan mau jawab pasti. Pinanya anak piannya laki-laki Pak. Pas keluar bebinian. Keluar bebinian. Oh bidan, bebinian sekalinya. Allah Ta'ala itu mudah aja merubah aja sendiri. Jadi kan mau pada sidin kalah kan mau dirubah oleh Allah Ta'ala aja sendiri. Jadi senda teknologi itu legal, benar adanya. Benar. Jadi jangan bertanya tentang anak yang ada dalam kandungan kecuali bertanya kepada Allah Ta'ala waktu itu. Kemudian Allah membenarkan untuk menuntut ilmu. Kan bapak-bapak kita mengenal apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat menemukan seorang laki-laki yang mengawinkan serbuk kurma dengan kurma yang lain sehingga lebat buahnya. Nabi berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Silakan, kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Ikam lebih mengerti urusan dunia. Silahkan kalau bisa dikawinkan, boleh silahkan. Boleh. 3 hari yang lewat kurang lebih seminggu, kami safari ke Temyang Layang, keluar. Buliknya turun sehingga di kandangan, tapi ulun malamnya garing. Minta maaf aja ulun. Langsung bulik kami. Ada yang aneh Pak. Durian tuh sudahnya kada kabuntungan lagi duriannya di bari orang sana. Ibak ada apa ngarannya? Buahnya kayak durian. Buahnya kayak durian, sepersis, tapi dalamnya kayak pempangkin. Adalah di Palihari. Bisa kada ada di Palihari, di Banjar kada ada juga. Ustaz, ini larang daripada durian jadinya. Karena rasanya bisa rasa pempangkin, rasa durian. Ditukarkan sini 3 biji, suruh bau bulik. Ulun kan ngarannya kan ingat lagi, apakah ngarannya? Jadi ini perkawinan. Perkawinan antara pempangkin dengan durian. Ulun yang mengawinkan siapa? Ya Allah Ta'ala yang mengawinkan. Buah hutan termasuk. Buah hutan, jadinya masuk buah hutan. Banyak di keluar pasti dijual. Di keluar dijual. Bulik, Pak, ulun bawa dasar nyaman. Dasar nyaman pada durian. Karena duriannya kan ada lagi, jadi itu dimakan. Kemudian yang berikutnya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kada ada yang tahu di antara kalian apa yang kalian kerjakan besok. Kada ada yang tahu apa yang kita gawe esok. Mungkin kita bisa menghitung, yang pegawai negeri akan ke kantor, yang pedagang akan ke pasar, yang petani akan ke sawah, yang pekebun akan ke kebun. Tapi kenapa Allah mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan? Kalian gak ada tahu apa yang kalian besok berangkat kemana, apa yang dikerjakan. Ya Allah yang menentukan. Kada sedikit orang yang sudah pakai baju dinas, siap-siap hendak ke kantor, kemudian dada sakit, dibawa ke rumah sakit, kada sampai-sampai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dua cerita ini berurutan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Berurutan ayat itu. Kada ada yang tahu besok yang dikerjakan kecuali Allah. Dan kada ada yang tahu kapan seseorang itu akan mati. Kapan kematian itu terjadi. Paling Nabi Muhammad SAW katakan apa? Seorang mati itu akan wafat pada saat sesuatu yang dia senangi. Seorang petinju banyak yang mati di atas ring. Seorang yang rajin ke masjid, mati di masjid. Mati di masjid. Subuh, ya masih bulan kemarin, bismillah. Pas harian kita milad di Alabio. Lalu subuh Sabtu habis kajian tuh anak berangkat ke Alabio. Subuh Sabtu tuh ceramah di Masjid Ar-Rahim. Haji Husain ini masih menenteng celengan tuh, masih selesai kajian, tenteng celengan. Kami siap-siap jam 8 berangkat ke Alabio. Sudah bawa baju-baju ulun, Ustadz Hairul Anam menelpon, Ustadz kita ditunda ke Alabio karena sore. Kenapa Ustadz?
Pak Haji Husaini meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian kada kau dihitung-hitung, Pak. Masih kuat si jenah. Pagi itu selesai kajian menenteng celengan, mengumpulkan celengan. Begitu ulun ke rumah beritanya meninggal di masjid, kemudian rabah, selesai. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang digotong keluar dari diskotik, jenazahnya memang orang senang ke diskotik. Jadi Allah mencabut nyawa seseorang itu di atas kebiasaan. Maka dalam hidup ini lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar akhir kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Dan kadang-kala bisa memilih. Malakal maut, malaikat yang paling disiplin. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bila ajal itu tiba, sampai, kadang kau ditunda sedikit pun, dan kadang kau dimajukan. Kematian ini kayak arisan, Pak. Arisan bisa minta berdahulu. Tapi kematian adalah nang minta aja makan maut aku berdahulu, kan bisa. Pun arisan aku minta berdahulu, nah kebetulan tanggal nang kupinta tuh langsung bahaul arwah abah. Nah, iya toh. Jadi menghitung tanggal haul sekalinya. Jadi minta berdahulu. Jadi antara grup arisan nang datang nih, Ustaz, wadah kami bulan ini langsung bahaul kayak Paulon. Jurun, kayak itu keluarga kami, keluarga arisan 7 bulan keluarga. Itu orang menggawe, zaman pian datang karena menggawe kan jadi masalah. Jurun. Makanannya bolehlah dimakan, namun pian lapar makan pian makanannya. Kan jadi orang makanan haul tuh jangan kada dimakan, harus dimakan. Kucing aja nang tahun tadi makan nasi haul, kemudian diranjang motor. Ini diutup Pak, diranjang motor, mati kucing dikuburakan. Yang dikuburakan, tahun berikutnya diolah pulang. Di situ, res area tabuk kucing yang tahun tadi kada saling burukan. Darah kucing masih meleleh di hidung, kayak mati sakit modelnya kucingnya tuh. Itu Bang, akidah kita digiring ke sana hari ini. Kita digiring seperti itu. Ulun tuh kada yakin Bang dengan kisah itu. Cuma nang bola kisah kah? Atau dapat kisah di mana kejadiannya? Allah alam bisawab. Jadi ujasidin apabila haul itu jangan kada dimakan. Nasinya tuh berkah. Matinya mati syahid. Nauzubillah min dzalik, Pak. Kalau sudah paham nang kayak ini. Hari ini Islam sudah mulai diobok-obok dari dalam oleh orang yang mampu lebih Islami, padahal melakukan sesuatu yang kada sesuai dengan syariat Islam. Boleh Pak, biar anak tanyakan 1 atau 2. Namun kada ada, alhamdulillah. Kena paham aja Pak bertanya. Cukupkah? Di luar tema ada apa-apa Pak? Di luar tema. Ya, alhamdulillah, masih. Maksud dari ibu beriman kepada kita itu apakah tempat kita itu kita harus imani atau Ya Pak. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada sebelum kamu. Taurat, Injil, Zabur, kita beriman. Beriman kepada Taurat, Injil, Zabur asli. Wallahu a'lam, mungkin kada memedahkan Taurat hari ini asli atau kada. Yang kita imani Taurat, Injil, Zabur, yang kitab samawi asli.
Orang yang beriman kepada Al-Quran yang turun kepadamu dan kepada kitab yang sebelum kamu. Namun kata para ulama, yang wajib dipelajari bagi kita adalah Al-Quran. Jadi kita kada wajib mempelajari Taurat, kada wajib mempelajari Jabur dan Injil, kada wajib. Kita mempelajari Taurat, tapi kita beriman bahwa kita mempelajari Al-Quran, tapi beriman kepada Taurat, Injil, Jabur yang diturunkan sebelum diturunkannya Al-Quran. Bagus pertanyaannya. Ada lagi lah Pak? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tanggal 17 apa dijawab. Oh iya. Iya, ini iklan Bang Payane, tapi iklan yang baik aja nih lah. Insya Allah kami tanggal 17 ada safari dakwah lagi ke benar Belawang atau anak tersambat kebalangan dari ke Belawang. Belawang tuh ya bejendela Belawang ya jatana. Belawang adalah Muhammadiyah yang pertama datang untuk daerah Berito Kuala. Tahun 57 katanya. Masjid sudah dibangun di sana. Ada banyak warga kita di sana yang sudah berkembang. Hendak dielangi. Cuma elanginya ini pinarami Bang. Pokolotokannya nya. Nang pokolotok nih nang heboh Pak. Pokolotok mulai di museum Benua Anyar kita masuk itu. Berapa jam biasanya Pak Alpian? 4 jam, 3 jam lah. 3 jam, 4 jam. Sadang Bang Payan pengantukan tuh guring sampai di kelotok. Kak menuju ke Belawang. Jadi bagus ya Allah. Oleh hari hendak telepon Pak Alpian atau Pak Edi boleh aja pian telepon. Cuma mulai wahini karena ini sudah berapa kelotok ujar lah. Sudah 20-30-an kalau kada salah. Kelotoknya iring-iringan kena 20-30 kelotok. Jadi telepon Pak Edi ketua yayasan yang memberangkatkan boleh. Ya, dananya kada terlalu banyak memang. Satu kelotok tuh orang 25 atau 30. Sambil menghibur untuk kebaikan. Tujuan kita adalah silaturahim. Insyaallah ulun Ustaz Ija Rahman, Ustaz Hamdani, Ustaz Ajhar Fitri, Imam Masjid Al-Jihad, 4 orang bersama-sama laun pian ke Balangan. Bulik hari berangkat pagi, sore bulik. Kemarin sudah dipertimbangkan anak jalan darat dan jalan sakit benar. Ya akhirnya diputuskan jalan sungai, menyisir Sungai Barito. Sehingga kita berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, apa yang kau ciptakan tidak pernah sia-sia. Pemandangan-pemandangan yang kita lihat bukan membuat kita asik, tapi membuat iman kita bertambah. Cukup Pak lah. Silahkan hubungi Pak Edi kalau ada nomor telepon sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.